Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang spesial untuk kita semua. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Kita ada di seri yang baru, New Generation. Ya, New Generation. Saya beri tema pada pagi hari ini, A Broken Spirit. Nah, pagi ini kita akan banyak mendengar atau belajar tentang kehidupan Daud dan Nathan. Artinya tentang hubungan antara Daud dan Nathan. Ya. Siapkan catatan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini akan memberkati kita semua pada pagi hari ini, amin. Baik, sebelum kita mencatat, mari saya mengundang kita untuk baca bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan bersama-sama dari 2 Samuel 12 ayat yang ke-12 sampai 14, 1, 2, 3. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kata Nathan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Ayat 14, walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada pagi hari ini, serahkan setiap pikiran, hati, pertimbangan kami pada pagi hari ini, untuk kami fokuskan mendengar firman Tuhan, dan kiranya Roh Kuduslah yang akan menjelaskan kepada setiap pribadi kami masing-masing, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua percaya bahwa firman Alkitab ini adalah penuntun kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Penuntun kehidupan kita day by day. Setiap hari, dari hari ke hari. Hidup kita perlu ada tuntunan supaya kita selamat di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita melihat kehidupan Daud, raja, ya. Dalam kisah ini, dalam teks ini, ya, Daud diceritakan, saudara sudah tahu semua cerita tentang kejatuhan Daud, ya. Nah, sebelum itu saya mau gambarkan sedikit latar belakang kepada Bapak Ibu Saudara semua, hubungan Daud dan Nathan. Sepertinya memang tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi diperkirakan Nathan ini usianya lebih muda dari Daud. Ya, beberapa cerita dan fakta, ya, atau paling tidak sebaya, ya, beda sedikit usianya. Nah, beberapa fakta yaitu ketika Daud sudah lemah, ya, usia 70 tahun dan sudah mau mati, ya, dan kemudian Daud ini Nathan memberikan saran kepada Daud untuk segera mengangkat Salomo, begitu ya. Nah, itu berarti kira-kira Nathan itu masih bugar pada saat berbicara kepada Daud, dan Daud itu sudah lemah, ya, badannya. Jadi kira-kira ini menurut pengamatan beberapa ahli teologi, bisa jadi Nathan ini lebih muda, ya. Dan hubungan antara mereka berdua, yaitu Daud sebagai raja dan Nathan sebagai penasehat rohani raja, sebagai nabi dan juga diangkat menjadi penasehat raja, ya. Nah, beberapa fakta lagi yang saudara perlu ketahui. Siapa yang mengurapi dan mengangkat Daud? Kalau ada yang tahu, siapa yang mengurapi dan mengangkat Daud? Jawabannya bukan Nathan. Tapi siapa? Samuel. Ya. Pada saat itu Daud sudah naik menjadi raja, Samuel meninggal. Ya, mati. Dan kemudian bangkitlah next generation prophet, ya, yaitu siapa? Nabi Nathan ini, dia. Jadi saudara dapat latar belakang dari hubungan antara Daud dan Nathan ini. Ya, saya ulang sekali lagi, yang mengangkat Daud adalah Samuel, yang mengurapi Daud adalah Samuel, bukan Nathan. Tapi mari kita lihat, kita mau belajar sikap hati Daud. Ya, Daud mengangkat Nathan menjadi penasehat rohani kerajaan Israel dan Yehuda, yaitu penasehat pribadinya Raja Daud. Nah, beberapa cerita
peran dari Nathan kepada Daud, salah satu contohnya, nanti saudara bisa lihat di 2 Samuel 7, ya. Pada saat itu, ketika Daud sudah mengalahkan Yerusalem, mengusir penduduk asli, yaitu orang Yebus, ya. Dan Daud sudah dikaruniai kedamaian dan ketenangan dalam kerajaannya. Lalu Daud punya cita-cita, aku akan membangun bait Allah. Mendirikan rumah Tuhan. Masakan saya tinggal di istana raja, tetapi tabut perjanjian itu tinggalnya di pondokan yang jelek. Lalu Daud berinisiatif membangun rumah, yaitu bait Allah yang megah sebagai penghormatan kepada Tuhan. Lalu dia tanya kepada penasehat rohaninya, yaitu Nathan. Dan apa reaksi Nathan di 2 Samuel 7? Nathan berkata kepada Daud, bagus rencana itu, lakukan saja. Bangun itu dan Tuhan pasti berkenan. Bagus sekali rencana itu. Tapi apa yang terjadi di malam hari, waktu Nathan tidur, tiba-tiba dia berjumpa dengan Tuhan, mendatang menjumpai Nathan. Dan Tuhan bilang kepada Nathan, bahwa bukan Daud yang aku perintahkan untuk membangun bait Allah, tetapi anaknya, generasi berikutnya yang akan membangun. Saudara, kalau saya jadi Nathan, saya kaget. Saya sudah terlanjur bilang iya tadi sama Daud, gitu. Sekarang bagaimana reputasi saya sebagai nabi, gitu ya. Tapi itulah perintah Tuhan. Lalu Nathan berbicara besoknya kepada Daud, ternyata ini kata Tuhan, bukan kamu yang akan membangun bait Allah, tetapi anakmu nanti akan membangun. Nah, kita mau lihat sekarang sifat asli sesungguhnya Daud. Kalau saudara dan saya mungkin jadi Daud, ya, kalau saudara dan saya mungkin, kalau saya paling tidak jadi Daud, saya akan bilang gini sama Nathan, gimana sih? Kemarin sudah bilang iya, sekarang enggak. Plin-plan ini nabi ini gitu. Mungkin kalau saya begitu. Saya sudah siapin semua kayunya, sudah siapin semua anggarannya, saya sudah deal sama semua raja-raja untuk beli barang-barangnya semua. Semuanya udah saya siapin. Tapi tiba-tiba besoknya seketika berubah total rencananya. Siapa yang pernah mengalami itu? Saudara, tiba-tiba sepertinya rencana Tuhan berubah total. Ya. Tapi di dalam case ini Daud tidak marah-marah kepada Nathan. Daud mengikuti pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nathan. Daud tidak bilang juga kepada Nathan, siapa kamu? Masih anak, masih muda, masih ingusan, ya, masih main kelereng gitu. Kalau zaman dulu saya main kelereng. Kamu ini nggak tahu apa-apa. Saya yang berperang selama ini, mempersiapkan semua kerajaan ini. Saya yang bawa tabut ini semuanya. Saya yang nari-nari bahkan waktu bawa tabut ini. Ya, saya dihina oleh semua orang-orang penduduk, dianggap gila dan lain sebagainya. Siapa kamu? Begitu. Daud tidak melakukan itu. Daud merendahkan hatinya dan mendengar suara Tuhan, dan dia menghormati Nathan yang juga bukan orang yang mengangkat dia. Ya, mungkin bisa dibilang Daud ini mungkin lebih senior daripada Yonatan. Tadi mungkin usianya. Tapi bisa juga usianya lebih tua. Paling tidak mungkin sebaya begitu ya. Nah, Daud mendengar nasihat Nathan. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Ya, peristiwa kedua. Ini yang lebih tragis ya. Daud, saudara tahu ceritanya kejatuhan Daud dengan Batseba. Saudara tahu itu? Ya. Daud membunuh Uria. Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Dan Daud melakukan perbuatan dosa dalam kehidupannya. Dan kemudian, ya, saya nggak bahas sampai di situ, tapi kita bahas bagaimana hati Daud. Bagaimana hati Daud yang sudah berdosa ini, yang sudah melanggar pada saat itu dari 10 perintah Allah paling tidak 2 yang dia langgar, betul? Membunuh, lalu apalagi satu lagi? Berzina, paling tidak 2 yang dia langgar.
Ya. Pada saat itu ya, konteks perjanjian lama. Ya. Dan Daud tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa Bapak Ibu Saudara? Mati. Hukuman bagi dia. Ya, disinilah Tuhan memperkenalkan kasih karunia dan anugerah Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam pikiran Daud pada saat itu hukuman. Ya. Sehingga pada suatu saat Tuhan datang kepada Nathan dan memberitahu kepada Nathan ini, sampaikan kepada Daud. Lalu Nathan, ya dengan segala resikonya, Nathan dengan segala pertaruhan bahkan nyawa bisa jadi. Kalau ia respon Daud baik, kalau respon Daud tidak baik, Daud akan perintahkan kepada pengawalnya, bunuh Nathan sekarang juga. Bisa juga Daud lakukan itu. Ya, Daud bisa melakukan itu. Nathan oleh karena itu dengan segala resiko yang dia mungkin terjadi dalam hidup kita, dia yang paling buruk adalah kematian, hukuman penggal kepalanya. Lalu tetap Nathan taat kepada Tuhan dan datang kepada Daud. Pada saat Nathan datang kepada Daud, dia menceritakan, Daud, raja yang mulia, ada 2 orang di dalam satu kota, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang orang kaya ini punya banyak domba dan jantan dan betina, dan bahkan sampai melahirkan anak-anak domba yang begitu banyak. Dan si miskin ini hanya punya 1 domba. Lalu ketika datanglah tamu ke rumah sang orang kaya ini, kata Nathan, dan di rumah orang kaya ini, ya orang kaya ini pikir, aduh banyak juga ini yang datang ini ya, katanya. Dia banyak bawa orang, dan aduh, kalau budaya Israel pada saat itu, tamu itu harus dijamu Bapak Ibu Saudara. Dan dijamu artinya itu dikasih makan, ya dengan potong domba atau kambing. Nah dia pikir, sayang juga ya, domba kita nanti berkurang nih kalau tamu ini datang. Gimana kalau saya ambil domba dari si orang miskin tadi, yang sisa 1 tadi, dia aja, domba dia aja, supaya domba saya nggak berkurang. Begitu pikiran si orang kaya ini. Ya, lalu kata Nathan, lalu si orang kaya itu mengambil domba si orang miskin itu dan dipotong, disembelih, disajikan kepada tamu dari orang kaya ini. Mendengar cerita ini, saudara, bagaimana reaksi Daud? Reaksi Daud marah. Panggil orang kaya itu, kata Daud. Panggil dia, hukum dia, kata Daud. Penggal mungkin kepala, hukum dia segera, katanya. Itu orang yang paling jahat di muka bumi, kata Daud. Ketika Daud bicara itu, apa reaksi Nathan? Itulah kamu, kata Nathan. Mendengar perkataan itu di ayat 11, itulah kamu. Itu Daud seperti mendengar petir geledek, der, gitu ya dalam kehidupannya. Itu konviksi di dalam diri dia. Sejahat itu ternyata saya. Sebejat itu ternyata saya. Segila itu ternyata saya. Ya, begitu jahatnya saya di hadapan Tuhan. Dan makanya ayat itu bilang, ayat 12 saya kembali ya. Sebab engkau telah melakukan sembunyi-sembunyi, kata Nathan. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel, di terang matahari. Yaitu apa? Semua keluargamu, istri-istrimu akan dipermalukan. Ya. Tetapi kemudian ayat 13. Ya. Ini yang titik krusialnya nih Bapak Ibu Saudara. Ini yang menentukan titik krusialnya. Ada 2 pilihan. Ya, setelah Nathan mengatakan ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama yang paling buruk. Daud bisa bilang, pengawal, Panglima Yoab, tolong bawa ini Nathan di medan perang dan sembelih dia. Bisa Daud mengatakan itu. Tapi Daud tidak mengatakan itu. Dia lebih memilih mengatakan, I have sinned against the Lord. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Inilah sesungguhnya hati Daud. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan memperkenalkan kepada Daud dan kepada kita semua. Siapa Tuhan sesungguhnya? Sifat ilahi sesungguhnya, yaitu Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat dan anugerah.
Oleh karena itu Nathan mengatakan kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu. Tuhan telah mengampuni engkau dari dosa-dosamu. Oleh karena itu engkau tidak akan mati. Karena itu bicara hukuman, Bapak Ibu Saudara. Hukuman yang ditakutkan oleh Daud tadi, bahwa konsep dia kalau berdosa mati hukumannya. Tapi di sini Tuhan memperkenalkan anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu luar biasa kepada manusia. Melalui Daud dikatakan, kamu tidak akan mati, aku telah menyingkirkan dosamu. Artinya, I forgive you. Aku mengampuni engkau. Aku mengampuni engkau. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan Daud. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun dikatakan walaupun demikian, Tuhan juga bukan Tuhan yang yaudahlah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bukan, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin Saudara. Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan dosa kita. Terus kita bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. No. Tuhan bilang walaupun demikian engkau ini benar-benar telah menista Tuhan dengan perbuatanmu. Pastilah anakmu lahir dan bagimu itu akan mati. Saudara, yes, Tuhan penuh anugerah dan kasih karunia. Tapi Tuhan juga adil dan tidak bisa dipermainkan. Jadi jangan bikin dosa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan gak bisa kompromi terhadap dosa. Tetap ada anugerah. Tapi bukan alasan kita terus berbuat dalam dosa. Pada saat Nathan mengatakan ini kepada Daud. Ya, Daud grief. Daud menyadari. Ya, dan Daud menerima ya teguran dari Nathan. Lalu bukti atau kisah lebih detail. Ya, secara pribadi setelah teguran tadi kita bisa lihat secara personal bagaimana reaksi Daud. Ya. Itu Daud tulis di dalam sebuah puisi. Dan ini ada di Mazmur 51. Mazmur pasal 51. Ya, kita nggak bahas semua, waktunya nggak cukup. Nanti saudara silakan tolong baca ya. Mazmur pasal 51. Itu hasil atau peristiwa setelah Daud menerima teguran dan setelah keputusan Daud bertobat dari dosa-dosanya. Dan di dalam terakhir, ya hampir terakhir penutupan dari curhatan Daud kepada Tuhan, Daud mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah, kurban sacrifice ya kepada Allah yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. A broken spirit. Oleh karena itu saya beli judul hari ini, A Broken Spirit. A broken spirit. Jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam. Hati yang penuh pertobatan, penyesalan. Dan itu Daud katakan tidak kau pandang hina ya Tuhan. Yes, orang lain bisa menghina Daud. Tapi di mata Tuhan, pertobatan itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita yang mengalami seperti Daud, saudara, mungkin kita protes. Tolong dong ceritanya jangan ditulis di dalam Alkitab gitu. Malu dong saya gitu kan. Ini saudara, beribu-ribu tahun orang di seluruh dunia menceritakan ini. Dosanya Daud dengan Batseba ini. Saudara, Daud karena dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia merasa tidak hina untuk ditulis di dalam Alkitab. Ya, saya memang berdosa. Daud mengakui, ya saya memang bersalah, saya memang berdosa.
tapi anugerah Tuhan yang mengampuni saya. Ya, Daud membiarkan ini tertulis di dalam catatan sejarah. Supaya orang-orang tahu bahwa Allah kita yang kita sembah Allah yang penuh kasih karunia dan rahmat yang mengampuni dosa kita. Jadi Daud tidak malu ditulis. Amin. Saudara, pertobatan Daud inilah yang kita bicarakan pada pagi hari ini. A broken spirit adalah hati yang rela untuk bertobat. Hati yang rela untuk menerima teguran seperti Daud. Hati yang rela untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa dan tidak malu mengatakannya di depan Nathan. Mengaku, yes, saya telah berdosa. Pertobatan itu berarti meninggalkan dosa dan kehidupan yang lama, berbalik dari dosa dan berbalik kepada Allah, berbalik 180 derajat. Itulah a broken spirit. Ya, hati yang hancur, jiwa yang hancur itu adalah berbalik dari dosa. 180 derajat berbalik kepada siapa? Allah. Bukan 360 derajat. Ya, balik lagi ke dosa. Ya. Berbalik opposite, the other way. Ya. Yang dulunya berjalan ke selatan kepada dosa, berbalik ke utara. Itulah pertobatan. Itulah a broken spirit. Ya. A broken spirit itu bukan lagu patah hati yang ada di dalam dunia. Tapi broken spirit, penyesalan yang sesungguhnya adalah meninggalkan, berbalik, dan berjalan di dalam kebenaran kepada Kristus. Amin, saudara. Jiwa yang hancur, a broken spirit, bukan cuma ekspresi emosi, ya, bukan soal tangisannya atau ekspresi emosinya yang penting bagi Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang mau berbalik dari dosa kepada Tuhan. Jiwa yang hancur artinya hatinya bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan, mengakui kesalahannya, dan berbalik kepada Tuhan. Amin, saudara, itu yang terjadi kepada Daud. Nah, saudara, perhatikan ini. Daud, yang sejak kecilnya hidup bersama-sama dengan Tuhan, di padang gurun, mengalahkan beruang dan singa, yang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan, namun, Bapak Ibu Saudara, Daud bisa jatuh juga di dalam kedagingan. Daud bisa jatuh juga di dalam imoralitas, dalam nafsu untuk membunuh Uria, dalam nafsu untuk mendapatkan milik orang lain. Daud juga bisa jatuh di dalam dosa. Namun Daud juga memiliki hati yang tender, yang lembut, yang bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk mengakui kesalahannya, bersedia untuk mengaku dosanya, bersedia untuk menerima nasihat dari bahkan Nathan, mungkin orang yang lebih muda dan bukan siapa-siapa, bukan orang yang mengangkat dia. Ya, Daud bisa bilang kepada Nathan, siapa kamu? Kamu lebih muda, saya lebih tua, saya lebih pengalaman, saya lebih benar, saya lebih tahu banyak dari kamu. Siapa kamu mau tegur saya? Daud bisa begitu. Tapi Daud tidak melakukan itu. Daud merendahkan hatinya, bersedia untuk dinasihati, dibimbing, ditegur, ya, diberikan masukan oleh Nabi Nathan. Tidak ada orang yang kebal akan dosa. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ini. Tidak ada di dalam ruangan ini yang kebal dari dosa, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara. Saya juga bisa jatuh dalam dosa. Saudara juga bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada yang kebal, yang kuat di dalam ruangan ini yang tidak bisa berdosa. Hanya ada satu jaminan yang bisa, saudara, yaitu jika kita memiliki kerendahan hati dan mau mengaku dosa kita. Amin, saudara. Bersedia mengaku dosa dan kesalahan kita. Bersedia untuk ada orang lain yang akan memberitahu saudara, menegur saudara dan saya, menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Izinkan itu untuk orang lain bicara kepada kita. Karena apa? Karena nggak ada satupun di antara kita yang sempurna.
yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Jadi apa maksudnya? Izinkan orang lain bicara kepada kita. Amin saudara. Terbuka kepada orang lain. Ya, tidak ada yang bisa dengan sombongnya di sini mengatakan di dalam tahta Tuhan itu, Tuhan, saya telah hidup kudus, saya tidak berdosa karena kehebatan saya. Nggak ada yang bisa, saudara. Kita semua ini lemah. Daud lemah dan bisa berdosa. Sama juga kita juga berpotensi juga. Amin, saudara. Untuk itu, a broken spirit, yaitu hati yang bersedia ada orang lain yang bersama-sama kita. Ada orang lain yang mengawasi kita. Ada orang lain yang bersedia memberi nasihat, yang kita buka hati kita untuk memberi nasihat kepada kita. Jadi saudara, jangan berjalan sendiri. Saudara perlu orang lain. Amin saudara. Kalau saudara sendirian, saudara perlu ada di dalam life group. Saudara perlu ada di dalam gereja. Saudara perlu ada di dalam komunitas kerajaan Tuhan. Supaya ada yang menjaga dan memberi masukan kepada kita. Amin saudara. Amin saudara. Kesimpulannya pada pagi hari ini, saudara, tidak ada orang nomor satu di ruangan ini yang tidak perlu penasehat. Tidak ada orang nomor satu yang mengatakan gini, oh saya pertanggungan jawab saya langsung kepada Tuhan Yesus. Siapa yang memuridkan saudara? Oh langsung Tuhan Yesus yang muridkan saya. Nggak ada saudara di dalam ruangan ini. Artinya saudara butuh orang lain. Ya, saudara butuh orang lain. Saya butuh Pak Yodi di gereja ini yang memberi masukan kepada saya. Saya butuh Pak Fian yang memberi masukan kepada saya. Saya butuh saudara semua memberi masukan kepada saya. Saya juga membutuhkan gembala saya untuk menegur saya, memberitahu kepada saya apa yang salah kepada saya. Amin saudara. Amsal 3 ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Celakalah orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Daud tidak seperti itu. Daud membuka dirinya kepada masukan dari Nathan. Tetapi orang yang menolak masukan, orang yang berpikir saya sudah benar, nggak butuh pertimbangan orang lain, saya paling benar, yang merasa paling benar itu yang paling berbahaya saudara. Yang merasa udah paling hebat itu yang paling berbahaya dalam hidupnya. Ya, karena di Amsal 11 ayat 14, tanpa bimbingan jatuhlah bangsa. Saudara, orang yang merasa paling hebat dan paling benar dan paling pintar, ini justru yang paling berbahaya karena dikatakan tanpa bimbingan jatuhlah dia. Jatuhlah bangsa, bahkan dikatakan bangsa ini jatuh rubuh tanpa bimbingan. Artinya ini orang yang gak butuh orang lain, tapi sebentar lagi dia akan jatuh. Tetapi kebalikannya saudara, ada keselamatan dengan banyaknya penasehat. But in abundance of counselors, there is safety. Selamatlah orang yang berjalan di dalam bimbingan, di dalam pimpinan, di dalam nasihat. Bahkan banyak nasihat lebih baik. Amin saudara. Banyak nasihat lebih baik. Bulan lalu, awal Mei, saya mewakili sinode gereja kita. Jadi sinode gereja kita diundang oleh Kementerian Agama. Ya, oleh Kementerian Agama, dan dalam rangka Menteri Agama mau membuat satu keputusan penting ya untuk gereja-gereja, untuk umat Kristen di bangsa kita. Ya. Nah, sebelum keputusan itu dibuat, Menteri Agama melalui Dirjen Agama Kristen mengundang semua pengurus sinode. Nah, saya diminta mewakili datang. Untuk apa datang di sini? Mendengarkan rencana mereka membuat satu keputusan, dan mereka ya yang ditugaskan ini, pembuat rancangan undang-undang ini, mereka minta masukan dari kita. Ya. Yang hadir di situ rambutnya sudah putih semua, saudara, kecuali saya. Ya. Ya. Saya sedikit aja putihnya. Yang hadir di situ pembesar-pembesar gereja, yang semua kasih masukan. Ketika ditanya, oke, sekarang Bapak Rason,
Saya gelagapan, saudara ngomong apa? Ya, saya juga nggak tahu ini keputusan apa ini. Jadi saya bilang saya baca aja deh Pak. saya diskusikan kepada pengurus kita Pak. Saya sampaikan begitu. Tapi yang lain, kasih masukan begini, begini, begini. Saudara, saya mau cerita apa tentang ini? Saudara, mereka berjalan di dalam abundance of counselor. Di dalam tuntunan, dalam masukan, dalam bimbingan, dalam nasihat. Ini disebut pertemuan public hearing, mendengar masukan. Ya, sebelum para raja-raja pemerintah membuat keputusan, mereka meminta nasihat, meminta pendapat, meminta pandangan kepada pihak-pihak lain. Saudara, saya tutup dengan ini. Orang-orang di dekat saudara, ya, seburuk-buruknya dia, ya, nggak apa-apa, tim musik nanti aja, ya. Orang-orang di dekat saudara, ya, seburuk-buruknya dia, ya, orang-orang yang menyebalkan saudara, orang-orang yang membuat saudara sakit hati, orang-orang yang membuat saudara galau hidupnya, orang-orang yang membuat saudara menderita dalam hidup saudara, orang itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membentuk saudara. Ya. Orang itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membentuk kepribadian saudara. Orang di sebelah saudara, yang paling dekat juga. Siapa yang paling dekat dengan saudara? Suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, ya, teman satu life group, teman bisnis, ya, teman bisnis, teman kantor, teman kuliah. Orang-orang inilah yang bisa menyakiti saudara, betul? Orang-orang inilah yang bikin sebel saudara. Ya, udah bikin sebel terus kasih masukan lagi, kasih input lagi gitu. Lu nggak tahu kemarin lu bikin ngaco gitu, terus sekarang kasih masukan lagi gitu. Nah, saya belajar begini saudara. Tuhanlah yang mengizinkan orang itu ada di sebelah saya, begitu. Supaya membentuk diri saya. Ya. Tuhanlah yang membentuk orang kita melalui orang itu. Saya banyak dibentuk kepribadian saya melalui istri saya, Sharon. Gitu. Saya banyak dibentuk kepribadian saya, ya, melalui mertua saya, keluarga saya, adik ipar saya, ya, orang lain di dalam keluarga, ya, dan teman bisnis saya, ya. Nah, anak-anak juga, anak-anak youth, ya, teman-teman kalian inilah. Kenapa ada Marvel jadi temannya Merari? Ya, yang kadang-kadang Marvel nyebelin gitu kan. Kalau ketawa gitu kayaknya iya gitu kan. Untuk membentuk Merari, begitu. Kenapa saya harus berkenalan dengan Pak Yodi? Saya ini kadang-kadang nyebelin Pak Yodi, ya. Bikin Pak Yodi kesel. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk Pak Yodi. Amin saudara? Nah, saya mau coba bawa saudara untuk mengaplikasikan ini dengan kisah Daud dan Nathan. Bagi Daud ini Nathan nih kayaknya nyebelin banget ini ya, negurin gua melulu nih kayaknya gitu ya. Nggak pernah setuju kayaknya gitu. Tapi itu Tuhan taruh Nathan itu di dalam hati, dalam hidupnya Daud untuk merubah Daud. Amin saudara. Karena ini yang iblis mau saudara. Iblis itu akan senang ketika kita berjalan sendiri tanpa nasihat. Ketika kita berjalan tanpa bimbingan, tanpa nasihat, tanpa teguran. Iblis akan senang ketika kita bertengkar satu sama lain, saling gosipin, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Si itu berdosa, loh, si itu berdosa, si itu begini. Saling mengkritik, saling tegur. Iblis akan suka. Siapa yang bertepuk tangan kalau jemaat ini berantem, saudara? Ya, iblis yang bertepuk tangan. Jadi saudara, baik-baiklah sama sebelahmu, bilang baik-baiklah sama saya gitu.
Ya. Saudara, siapa yang bersuka cita kalau kita berantem? Iblis yang bersuka cita. Karena ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah kebinasaan. Amin saudara. Iblis mau generasi kita ini hancur. Anak benci sama orang tua. Orang tua benci sama anak. Anak gak mau dengar orang tua. Berontak sama orang tua. Ya, anak merasa lebih pintar dari orang tuanya. Orang tua merasa lebih pintar dari anak-anaknya. Suami berantem sama istri. Suami merasa lebih hebat dari istri. Istri merasa lebih hebat dari suami. Dan akhirnya siapa yang bertepuk tangan? Iblis yang bertepuk tangan. Tapi pagi hari ini saudara, saya pastikan di ruangan ini tidak ada iblis yang bertepuk tangan. Amin saudara. Tapi kita lah yang bertepuk tangan. Mengalami kemenangan. Amin. Supaya tidak ada lagi pertengkaran di antara kita. Tidak ada lagi pertengkaran di antara suami istri. Tapi mari kita saling mengasihi. Saling mengampuni. Untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan saling menerima masukan, bimbingan, teguran. Amin saudara. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Pertanyaan renungan untuk kita renungkan, bawa pulang pada hari ini. Saudara, adakah dalam hidup saudara orang yang saudara izinkan berbicara kepada saudara? Yang saudara izinkan membimbing dan menasihati saudara. Seperti Daud, mengizinkan Nathan berbicara kepada dia. Bila saudara belum punya, bila saudara belum mengizinkan siapapun bicara kepada saya, kepada pribadi saudara. Saudara ada life group, ya ada kelompok kecil tempat saudara bisa ya berkoneksi satu dengan yang lain. Bisa mendapatkan teman untuk mendapat masukan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pelajaran satu dengan yang lain. Amin saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini firman-Mu selesai disampaikan. Pada pagi hari ini kami belajar tentang Daud yang memiliki broken spirit, hati yang murni di hadapan-Mu. Kami belajar pada pagi hari ini untuk hidup di dalam komunitas bersama-sama. Kami belajar pada pagi hari ini untuk saling menghormati antar generasi satu dengan yang lain. Dan terutama Tuhan pada pagi hari ini kami membuka hati kami, mengizinkan Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami. Jadikan hati kami taat seperti Daud, Tuhan. Sesungguhnya jiwa yang hancur dan remuk redam, itulah yang berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Yes Tuhan, ini menjadi deklarasi kami untuk kami mengiring Yesus bersama dengan Engkau sepanjang umur hidup kami. Dan jadikan kami menjadi bejana seperti tanah liat yang lembut, yang bersedia untuk dibentuk oleh Engkau Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau ada jemaat pada pagi hari ini Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam hubungan kami dengan orang lain. Yang mengalami masalah di dalam hubungan keluarga juga. Aku berdoa pada pagi hari ini agar Tuhan memberikan karunia rahmat-Mu untuk kesembuhan, untuk pemulihan hubungan, untuk restorasi, untuk terjadi kesatuan kembali Tuhan. Kami berdoa biar kasih Kristus yang akan menyatukan kami kembali Tuhan. Kami berdoa untuk roh Tuhan yang akan mengajarkan kami terus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk membawa kami kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami serahkan, dedikasikan hidup kami untuk firman Allah mengubah kehidupan kami. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Biar firman ini akan Engkau bawa pulang. Dan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin.